Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengelolaan sanggah. Mekanisme sanggah pada berbagai pengadaan sektor publik di dunia disebut protes. Di dalam buku International Handbook of Public Procurement tahun 2009, mekanisme sanggah disebut dengan istilah bid protest. Manuel and Schwartz tahun 2014 mendefinisikan bid protest sebagai berikut. A bid protest is a written objection by an interested party to the conduct of a federal agency in acquiring supplies or services for its own direct use and benefit. Berdasarkan pengertian di atas, sanggahan adalah sebuah bantahan atau protes dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pendapat atau keputusan dari pejabat pembuat keputusan. Dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa, sanggah diartikan sebagai sebuah bantahan atau protes dari peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau dokumen penawaran karena merasa dirugikan atas keputusan dari pejabat pembuat keputusan hasil prakualifikasi atau penetapan pemenang pemilihan penyedia barang atau jasa. Sanggah memiliki fungsi dan manfaat baik untuk pengguna barang atau jasa maupun peserta pemilihan penyedia barang atau jasa. Bagi pengguna barang atau jasa, sanggah dapat berfungsi untuk 1. Mengidentifikasi cara memperbaiki proses pengadaan di masa mendatang. 2. Mendorong penyedia untuk memasukkan penawaran yang lebih baik di masa depan. 3. Mendorong sektor publik sebagai pembeli agar lebih adil, terbuka, dan etis. 4. Mendorong partisipasi penyedia yang berkesinambungan yang mempromosikan kompetisi. Bagi peserta pemilihan, sanggah dapat berfungsi untuk 1. Memperoleh kejelasan terhadap kekurangan dalam dokumen penawaran. Yang kedua, membangkitkan kepercayaan diri dan meyakinkan integritas proses pemilihan. 3. Memperoleh umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dan yang keempat, membantu memahami dan mengoperasikan prosedur dan praktik yang berbeda yang mungkin diaplikasikan di sektor publik. Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia dengan ketentuan 1. Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dan atau dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan A. Kesalahan dalam melakukan evaluasi, B. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. C. Rekayasa atau persengkongkolan di antara pelaku pengadaan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. D. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA atau KPA, dan atau kepala daerah. 2. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 hari kerja setelah pengumuman. 3. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 hari kerja setelah akhir masa sanggah. 4. Apabila sanggah dinyatakan benar atau diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan penyedia ulang. 5. Apabila sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima, maka A. Untuk pengadaan barang atau jasa lainnya atau jasa konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak. B. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.
Sanggah banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA. Penyampaian sanggah banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan. 2. Penyanggah banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja pemilihan sebesar 1% dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% dari nilai pagu anggaran. 3. Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja pemilihan. 4. KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding, maka KPA dianggap menerima sanggah banding. 5. Apabila sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang. 6. Apabila sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima, maka A. Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada pejabat penandatangan kontrak, dan B. UKPBJ mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara atau daerah. 7. Sanggah banding menghentikan proses tender. 8. Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA atau disampaikan di luar masa sanggah banding dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. Prosedur penanganan sanggah adalah sebagai berikut. 1. Dari proses tender atau seleksi pemilihan penyedia, ditetapkan dan diumumkan pemenang tender atau seleksi. 2. Setelah itu, ada waktu untuk pelaku melakukan sanggah atau tidak atas proses tender atau seleksi dan pengumuman dan penetapan pemenang tender atau seleksi. 3. Bila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak ada yang keberatan atau melakukan sanggah, berarti seluruh peserta pemilihan menerima penetapan pemenang, sehingga bisa dilanjutkan SPPBJ bagi pemenang dan dilakukan kontrak PBJP. 4. Bila sampai batas waktu sanggah ada yang menyatakan keberatan, maka peserta pemilihan bisa melakukan sanggah. Sanggahan yang dilakukan oleh peserta harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui aplikasi SPSE, serta memenuhi pokok-pokok sanggahan agar dapat diproses lebih lanjut. Ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai sanggahan dengan proses dan isi sanggahan dapat menyebabkan sanggahan tidak dapat diterima karena tidak dapat diperlakukan sebagai sanggahan, namun tetap harus dijawab oleh yang berwenang. 5. Selanjutnya, Pokja pemilihan memberikan jawaban sanggah, khususnya substansi yang berkaitan dengan proses pengadaan. A. Bila jawaban sanggah membenarkan sanggahan, maka akan dilakukan proses evaluasi proses tender atau seleksi. B. Bila jawaban sanggah membenarkan proses tender atau seleksi yang telah dilakukan atau artinya sanggahan ditolak, maka bila peserta pemilihan menerima jawaban sanggah, maka peserta pemilihan yang ditetapkan sebagai pemenang tender atau seleksi melanjutkan SPPBJ dan dilakukan kontrak PBJP. Khusus pekerjaan konstruksi,
bila peserta menolak jawaban sanggah, maka peserta yang melakukan sanggah bisa melanjutkan ke proses sanggah banding. Demikian belajar kita tentang pengelolaan sanggah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.